Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Randi Kakak Family. Channel sing garai wong luwe. Jadi aku mau tuku rak gado-gado. Aku tim gado-gado. Aku tim tidak bingung. Spill dong. Aku sudah lapar nih kan. Spill sih. Saya tak belepotan lo iki lo entah lo. Nah, Wah. Matengan rek iki lo sini. yes. Jadi iki mau tak pisah. Oh, Gado-gado dipisah. Ya. Oke. sepertinya enak. Hmm. Dapat kerupuk-kerupuk. Kayaknya hujan ya. Mendung. Kita lihat mendung rek, sampah. Nah, hujan. Hujan. Rada berisik ya, soalnya sebelah lagi renovasi. Apa kita pindah di jalan mas? Pada batang biasa waktu Dewi kepotong lagi makan. Pindah aja dulu ya, rek timbangan Iya, ikut tak kanan. pindah sini. Nah, wes nang jero man. Lu kan nang jero gak udan. Ah, jene kerjain. Ya siki gado-gado nih. Ya, Ini mau 14 ribuan ya. terus iku. Tapi wakeh penuh. Wakeh penuh itu ya apa? Kok penuh rek? Kalau rujak cinguruku ini isinya ada tahu, tempe, Ya, timun, aku tim gado-gado. kerai, terus kerai itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya kerai itu bahasa Karo. Indonesianya? Bahasa Indonesia kaya apa kan? Sing koyok koncone timun iku lho rek. Ya wis dulure lah. Yo. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, potongan lontongnya gede sekali. Gado-gado enak. Mau arep konten nang kono pasti ngedoli lali nggawa HP. Betul nggone baru. Direkam. Nggawa HP enggak? Enggak. Kabeh? Enggak. Ya wis. Nggawa HP. Kontene mangan tok ae. Segera. Segera rujakku tak campuran dek. Buah. Sampai mentahan. Coba intip. Nah, Berhubung aku gak seberapa seneng pedes, jadi tadi cuma pesen lombok satu. Iki ono. Udan. akhirnya udan. Selamat tuh sampai oma. Yo. Lokasinya iki, Dek, di Ngarepe, Indomaret. ngarepe internasional Singapura School Academy. Ya. Oh, Kalau ngarepe orang iku. Surabaya, orang Sidoarjo mesti ngerti. Singapura Academy. Itu ono deretan. Bukan yang deretan itu ya, kali-kali yang makanan tuh bukan, tapi yang agak kesininya itu loh. Rodok menjero rek. Yo, ngarepe iki. Yo, Gudeg. Lotte Grosir, Lurus. iku sik lurus. Nah, wis. Kiri jalan. Ngarepe itu loh. Gudeg Buhar. Gado-gado kuwi sini, lontong, tempe, tahu, selada, timun, kentang, endok, sampai tomat. Rujak cingur itu Aku enggak sepira doyan mangan tomat mentah enggak. Tapi tomat di sambel ngono. Ya. mungkin ada yang nggak ngerti ya namanya rujak cingur ya. Ya, Makanan khas Surabaya. Surabaya.
Cingur itu kayak apa ya? Teksturnya tuh kayak tunjang, kayak kekil. Tapi dia itu loh cingur. Cingur. Iki terai apa sih jenenge? Cingur. Itu tuh dari congor. Congor itu mulutnya sapi. Bibirnya sapi. Lebih ke bibirnya sapi. Jadi di sapi itu ada bibir-bibirnya. Nah, itu. Yang kenyal-kenyal tuh. Tekstur kenyalnya tuh kayak itu loh, kayak kikil. Kalau buat yang pertama nyoba ya, kadang ada yang suka, ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi rujak cingur tuh, kalau orang yang bukan asli Surabaya itu bisa suka, bisa enggak. Lah iya. Bisa kaget sama rasanya. Kasih petis. Bumbunya ki petis, kayak kacang petis. Bumbunya itu bumbu kacang, petis, parutan pisang muda, ya. Pisang kepok. Ya, pisang kepok yang masih muda itu diparut. Terus dikasih bawang goreng putih, bawang putih goreng, kacang, gula merah, petis. Itu bumbunya itu. Aku makanya tadi mau tak video tapi yo lali gua HP. Gede-gede rek cingure. Iya. Maka lho posisinya 14.000. Iya. Ngeri. Warak langsung. Ini gado-gado nih sedang, porsi ini sedang. Ini seangnya tadi sendok ini. Siang-siang ditemani dengan hujan yang turun. Jadinya yang ini. Enggak kerupuknya kok. Kerupuknya agak-agak melempem sedikit sih. Gak renyah banget. Nah, gado-gado itu Indonesia ini kan daerahnya banyak. Ada perbedaan nggak sih gado-gado Surabaya sama gado-gado Jakarta sama gado-gado mungkin dijual di Medan? Kalau sama Jakarta ada. Apa bedanya? Kalau Jakarta tuh gado-gadonya tuh diulek. Jadi kita pesen itu dia baru ngeracik bumbunya. Bumbunya diulek. Jadi kacangnya tuh rada lebih kasar. Kayak ini, kayak rujak cingur kalau di Surabaya gado-gadonya. Tapi kalau di Surabaya kan bumbunya kebanyakan itu wis langsung dimasak, wis jadi. Disiram. Kalau di Jakarta itu diulek dulu. Aku gado-gado Surabaya pernah nyoba sih. Gado-gado Surabaya sama waktu pas aku ke Lombok. Itu ada orang jual gado-gado tapi bukan orang Jawa yang jual. Gado-gado ini kan sudah makanan Indonesia kan. Bukan makanan yang identik sama Jawa kan. Jadi ke Lombok rasanya tuh ada bedanya sih. Kalau sama Lombok? Apa beda? Mungkin dari segi sayurnya tuh aku waktu itu pernah nyoba sih ada yang nggak pakai saus lada. Jadi bener-bener pure
ada campuran kubis juga. Kubis sama cambah ini. Terus selada itu kayaknya nggak ada waktu itu kayaknya. Tapi dia nggak ada atau memang di sana nggak ada atau habis nggak tahu ya. Pokoknya aku tahu rasanya tuh teksturnya untuk bumbunya, kuahnya itu lebih ke kental. Terus kacangnya masih bertekstur, bukan encer. Terus rasa kacangnya itu kerasa banget. Terus nggak ada rasa manisnya, cuman bedanya nggak ada manisnya, tapi dia dicampur sama kecap. Sama kayak Jakarta kali ya, bumbunya rada kasar. Ada kecapnya. Oh, nggak ada. Oh, di Jakarta Ini campur ada. kecap ya. Jadi gado-gado sudah ditelan, warnanya agak lebih coklat terus dikasih kecap. Tuh, aku pernah coba. Nah itu waktu itu iseng-iseng pas ke Lombok waktu itu. Cuman aku nggak tahu ini gado-gado ini kan nggak ada yang khas mana kan rasanya ya sama aja saya gitu. Tergantung siapa yang menjual kan. Kalau udah Cingur kan otentik, Identik hanya Surabaya. Cuman di Surabaya. Nggak ada di tempat lain. Ada mungkin kalau di Jakarta yang jual pasti orang-orang Jawa Timur. Banyak ya? Yang belum selesai. Banyak kali. Aku kalau gado-gado nggak suka tomat mentah gini ya. Selera sih. Di Lombok juga tuh nggak ada tomatnya. Nah, kembali lagi, ada atau enggaknya kan tergantung yang jual ya. Soalnya kalau gado-gado itu udah di banyak daerah itu udah bisa banyak yang bikin. Tiap daerah punya ciri khasnya. Tapi overall itu enak lah. Pedes. Oke. Gado-gado. Nah. Sayangnya mau nggak record tadi. Soalnya lupa membawa HP, aku lupa. Rujak cingur ya enak. Wis mendung-mendung ngono. Wah. Kalau di Surabaya Rujak, itu rujak cingur yang terkenal itu ini loh. Rujak cingur TVRI. 35.000 seporsi. Itu di daerah Surabaya mana itu? Surabaya mana tuh? Enggak, cuma TVRI. Surabaya. Antara Surabaya Selatan sama Surabaya Barat itu. Perbatasan. Alhamdulillah habis. Aku belum. Aku selalu menyisakan cingur di akhir. Satu dong cingur coba. Oh iya. Kenyang banget. Cingurnya ini ya empuk. Kayak ngelawan. Kadang soalnya ada kan yang jualan rujak cingur tuh cingurnya tuh masih keras ya. Terus masih ada yang bau gitu loh. Mungkin pernah netizen itu tahu lah. Rujak cingur viral di Surabaya, Mbak Mela. Mungkin pernah tahu waktu pas viral-viralnya rujak cingur Mbak Mela yang harganya seporsi 60.000. Jujur aku waktu itu belum pernah ngerasainnya. Aku nggak pernah ngerasakan waktu pas zaman Mbak Mela jualan rujak cingur yang harga 60.000. Bukannya karena apa ya? Ya
aku bisa menemukan rujak cingur yang menurutku seleraku yang sesuai seleraku tapi dengan harga murah. Iya. Kalau Mbak Mela kan terkenal banget 60.000 ya. Tapi porsi ini sesuai dengan review-reviewnya orang-orang yang di YouTube itu banyak banget. Tapi banyak yang review dia tuh nggak pakai cingur. Oh gitu. Dia lebih banyak pakai kikil. Kalau aku nonton di reviewnya orang-orang tuh nggak tahu lagi ya. Soalnya aku nggak pernah makanya ngerasain. dia tuh nasinya tuh sak-blek gitu. Terus biasanya tuh yang food vloggernya tuh pada bilang kalau itu tuh banyak kan gitu. Tapi nggak tahu lagi ya, karena kita nggak pernah ngerasain. Ya. Terus nggak pernah ngerasain, ya memang apa selera sih ya, lebih ke selera sih. Teksturnya cingur ini sama kayak kikil. Cuman apa? Kalau cingur itu dia lebih kenyal lagi gitu loh daripada kikil. Kalau kikil kan kalau udah empuk ya. Kalau cingur ini masih ada perlawanan Tin. Cuman nggak yang keras banget, enggak. Nah, ini vlognya bosannya campur-campur Indonesia dan Jawa. Gak apa-apa lah, biar teman-teman yang di luar Jawa juga ngerti lah, Mbak, kita ngomong apa kan gitu. Mungkin ada yang belum mengerti, ada yang mungkin orang Sulawesi, orang Kalimantan yang nggak paham bahasa Jawa, ya coba berarti kita pelan-pelan menggunakan bahasa campur. Bahasa gaduh-gaduh. Soalnya ciri khasnya Surabaya, ciri khasnya Surabaya itu pasti menggunakan bahasa campur-campur, khususnya misalnya Surabaya Barat itu pasti terkenal. Cici, koko mesti nih gue bosannya mesti campur. Lian. Ya entah, kamu ndak pergi ke sana tah? Cindo Surabaya. Ya, Cindo. Gitu. Cindo Surabaya. Jadi kalau aku menilai rujak cingur dan ini battle ya, di battle ini seri nilainya sama. Ini dengan ciri khasnya gudeg-gadu dan ini dengan ciri khasnya rujak cingur. Soalnya aku kalau ini beli di ibu ini nama rombongnya itu gado-gado dan rujak cingur Mae Wahyu. Oh, Mae Wahyu. Iku ono tulisannya rek, ono tulisannya gado-gado dan rujak cingur Mae Wahyu. Depan Indomaret, depannya Singapura Academy. Oh gitu. Itu dia satu-satunya yang jual rujak cingur dan gado-gado. Wajib coba. Terus iku apa namanya? Semacam Alhamdulillah. kuliner lagi kayak ciri khasnya Jawa Timur. Kayak lontong balap kemarin yang sudah kita review. Rujak cingur. Ada yang namanya tahu campur. Ya, belum tahu ya, campur. Tahu campur belum. Terus tahu tek-tek. Tahu tek-tek itu belum. Kalau tahu tek-tek itu ya hampir mirip sama tahu telur, cuman bedanya dia pakai petis. Iya. Ya. Semua kuliner yang ada di Surabaya, Jawa Timur khususnya, iya, ya itu pasti menggunakan petis. Kalau misalnya teman-teman ada yang alergi udang atau alergi udang ya, itu mungkin bisa dihati-hati dulu, nyoba dulu. Kalau emang cocok lanjut, kalau emang enggak ya takut alerginya kambuh ya nggak usah gitu ya. Soalnya petis itu dari udang. Terus soalnya gini, pernah itu dulu waktu zaman terus lontong Kupang. Iya, lontong Kupang. Lontong Kupang itu juga pakai petis. Lontong mie itu pakai petis. Lontong balap itu juga pakai petis. Sambelnya tuh sambel semuanya petis. Semuanya itu pakai rata-rata petis. itu petis. Saya waktu itu pernah ada orang Jakarta, dia itu nugas kan di sini kan, dia nugas terus dia itu nyoba namanya tahu tek, karena mungkin dipikirnya tahu telur. Nah, dia itu ternyata tuh ada alergi udang. Iya. Habis makan tahu tek tuh merah semua. Terus dia bilang, padahal aku cuma makan tahu telur di mana? Beli tadi di depan yang dipukul pakai apa? Teng itu karena mukul wajannya itu dipukul, namanya tahu
Kenapa tek-tek namanya gitu. tahu tek-tek? Jadi Nah. di tek-tek. Terus akhirnya oh iya itu ada campuran petisnya. Nah dari situ dia hati-hati makan makanan yang mengandung petis. Kadang dia beli tahu lontong balap tanpa petis. Itu Jadi aku. kayak cambah. Iku aku Lontong balap tanpa kebiasaan petis. lontong balap tanpa petis. Tapi ada juga yang ya karena kamu kan karena ada faktor ini sambalnya kan, sambal petis. Tapi biasanya kan kalau petisnya sendiri-sendiriin Bukan. Karena kadang-kadang kan lontong balap itu ada yang Enggak petisnya. Ada yang lontong balap itu, yang petisnya itu udah dicampur sama lombok. Ada yang lomboknya itu Nah, irisan. makanya kan Nah, kalau misalnya pas petisnya wis dicampur sama lombok, aku mesti nggak mau ngambil karena takut pedes. Kok yang kemarin itu kan pedes banget itu petisnya itu. Tapi kalau misalnya petis istriku iki dia nggak mau makan pedes yang pedes banget. Nggak bisa. Tapi kalau Sambal misalnya nggak bisa, sambal nggak mau. Tapi kalau makanan ada cabe lumayan masih mau lucu. rendang masih mau, padahal Nah, rendang pedes. pedes. Balado itu masih Balado mau. padahal pedes. Sambal Tapi sambal Nggak nggak mau. mau. Rada aneh aja. aneh aja kok. Jadi Ya pemane wis disetting ini. Jadi ya. Surabaya atau Jawa Timur itu kulinernya banyak. Jadi mungkin kalian kalau misalnya nonton video ini, kalau misalnya tertarik mau nyobain apa, kita bisa langsung di komen aja ya di bawah ya. Kita mau nyobain apa. Terus juga, oh ya di dekat sini juga ada tahu campur yang enak ya. Iya. Ya, dari sini juga ada tahu campur yang enak. Sebenarnya di daerahnya kita ini banyak hidden gem Iya. gitu loh. Yang kadang kan orang itu Nggak kadang tahu. terpatok itu karena dia udah punya nama di mana, karena dia udah punya. Nah nama. kadang-kadang itu yang kita beli ini nggak menyediakan tempat makan gitu. Kadang-kadang waktu pas kita mau review makan di tempat penuh gitu, jadinya wis bungkus gitu. Kalau yang ini gado-gado rujak cingur ini ada tempat makannya, tapi muat paling 6 orang. Iya. Dan juga tadi lupa bawa HP. Gak ada yang bawa. Luar biasa. Luar biasa. Pokoknya patokannya rujak cingur dan gado-gado ini Ya. kalau kalian mau coba itu di map itu map aja tulisannya Singapura Academy. Nah itu nanti kan ada Indomaret. Ada Indomaret. Nah depannya Indomaret itu ya itu yang ada tulisan gado-gado dan rujak cingur Mae Wahyu. Orang situ udah pasti tahu gitu. Karena dia cuman ibu ini tuh dari aku SMP udah jualan gado-gado sampai aku SMA. Jadi dia one and only yang jualan rujak cingur dan gado-gado di sini. Ya. Bisa lah kita review juga lagi nanti buat teman-teman semuanya yang kepengen langsung ke sana silakan ya sesuai dengan peta yang tadi kita sudah sebutkan. Ya wes. Terima kasih yang sudah nonton video review atau video makan-makan siang rujak cingur dan gado-gado. Dan Mae Wahyu. ya mudah-mudahan nanti mungkin ada kesempatan lagi kita bakal kuliner lagi yang nantinya bikin kalian bisa ngecas alias ngiler. Ya wes, pamit aku Randy dan pamit ya Rek. Ya, Pak jangan Emi, lupa Pak Emi Emi tidur. Mak Ya, bapaknya makan. Ya wes, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Randy Okta Baim Family. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.